Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama, Titi Zalzilah Aulianti dengan NPM 25 yang kedua, Ruth Teria Sylvia Tambun dengan NPM 25 dan yang ketiga, Najwa Aulia Putri dengan NPM 25 dan yang terakhir, dengan saya sendiri, Clarissa Maheswari dengan NPM 25 Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tanaman kina Cinchona sp. Sebelum masuk ke materi utama, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu tanaman kina. Tanaman kina merupakan salah satu tanaman obat yang memiliki nilai penting dalam bidang kesehatan. Tanaman ini menghasilkan metabolit sekunder berupa senyawa alkaloid, terutama quinin dan quinidin. Senyawa tersebut berfungsi sebagai pertahanan alami bagi tanaman, sekaligus memiliki manfaat yang besar dalam dunia farmasi. Quinin dikenal luas sebagai obat untuk pengobatan malaria, sedangkan quinidin digunakan sebagai obat anti-aritmia yang membantu menstabilkan irama atau detak jantung. Oleh karena itu, tanaman kina menjadi salah satu sumber bahan alami yang berkontribusi dalam pengembangan obat-obat modern. Selanjutnya, untuk pembahasan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian taksonomi dan nama daerah. Mari kita pelajari klasifikasi ilmiah atau taksonomi dari tanaman kina. Berdasarkan data riset dari Maxiselli dan tim pada tahun 2017, tanaman ini masuk ke dalam kerajaan tumbuhan atau Kingdom Pantae dengan divisi Magnoliophyta dan kelas Magnoliopsida. Kalau kita kerucutkan lagi, kina berada di bawah ordo Gentianales dan masuk ke dalam kelompok famili Rubiaceae. Famili ini sebenarnya satu keluarga dengan tanaman kopi yang biasa kita kenal. Nah, untuk nama marga atau genusnya sendiri dinamakan Cinchona. Sedangkan jenis spesies yang kita bahas secara khusus pada presentasi hari ini adalah Cinchona officinalis. Mengetahui taksonomi ini penting agar kita tidak keliru membedakan kina dengan jenis tanaman obat lainnya. Selanjutnya, mari kita kenali berbagai nama daerah serta sebutan unik untuk tanaman ini. Berdasarkan data dari Nurbaiti dan tim tahun 2023, di negara kita sendiri, masyarakat umum biasa menyebut tanaman obat ini dengan nama kina merah atau kina ledger. Penamaan ini biasanya tergantung pada jenis kultivar yang ditanam oleh petani. Menariknya, di dunia internasional tanaman ini juga sangat terkenal dengan sebutan Peruvian bark atau kulit kayu Peru karena wilayah asal-usulnya di pegunungan Andes. Selain itu, ada juga sejarahnya yang menyebut sebagai Jesuit bark. Banyaknya sebutan ini membuktikan bahwa pohon kina adalah tanaman yang sangat populer di berbagai belahan dunia sejak zaman dahulu. Sekian dari saya. Halo semuanya, saya Ruth Teria. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tanaman kina, dimulai dari bagian tanaman yang digunakan hingga kandungan senyawa di dalamnya. Baik, kita akan mulai dari bagian tanaman kina yang paling banyak digunakan dan diambil manfaatnya. Berdasarkan riset dari Alifianti dan Aji tahun 2025, bagian yang paling sering dimanfaatkan itu sebenarnya ada dua, yaitu kulit batang dan kulit akar. Dari keduanya itu tadi, kulit batang kina yang paling jadi primadonanya karena dia mengandung alkaloid dengan kadar yang sangat tinggi. Karena kadar yang tinggi itulah kulit batang kina ini banyak banget dipakai sebagai bahan baku di industri farmasi untuk pembuatan obat anti malaria dan juga obat anti aritmia. Kemudian kita akan membedah sebenarnya ada kandungan senyawa apa aja sih di dalam tanaman kina ini. Nah, menurut penelitian dari Pramesti dan kawan-kawannya tahun 2021, tanaman kina baik kaya akan metabolit sekunder dari golongan alkaloid. Ada 4 alkaloid yang terkandung di dalamnya, yaitu kinin, quinidin, cinchonin, dan cinchonidin. Kemudian, selain golongan alkaloid tadi, tanaman kina ternyata juga punya kandungan aktif lain seperti tanin, flavonoid, dan juga polifenol. Nah, dari sekian banyak senyawa yang ada, 2 senyawa yang paling punya peran besar di dunia farmasi adalah kinin dan quinidin. Senyawa kinin adalah komponen utama yang bekerja aktif sebagai obat anti malaria, sedangkan pasangannya, quinidin, itu lebih banyak dimanfaatkan untuk mengobati gangguan irama jantung atau anti aritmia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai bagian dan juga kandungan dari tanaman kina. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan efek farmakologinya atau bagaimana sih tanaman kina ini bekerja di dalam tubuh dan apa saja sih khasiat medisnya. Biar gampang diingat, khasiat utama tanaman kina itu ada 3, yaitu untuk malaria, demam, dan jantung. Yang paling terkenal itu sebagai anti malaria. Di dalam kina itu ada zat yang bernama quinine. Cara kerjanya simple. Saat seseorang terkena malaria, ada parasit yang bernama Plasmodium yang merusak tubuhnya. Zat quinine inilah yang bertugas untuk mengunci dan menghentikan pertumbuhan parasit tersebut supaya tidak makin parah. Selain untuk malaria, quinine juga bekerja sebagai antipiretik atau bahasa sehari-harinya obat penurun demam ya, dan antiritmia untuk membantu menstabilkan detak jantung yang tidak beraturan. Sisanya, quinine juga punya sifat pelindung tambahan seperti anti-infeksi, anti peradangan, dan kaya antioksidan. Masuk ke cara penggunaannya, masyarakat maupun industri memanfaatkan tanaman kina ini melalui 2 jalur, yaitu tradisional dan modern. Untuk jalur tradisional, bagian kulit batangnya akan dikeringkan terlebih dahulu hingga menjadi simplicia, lalu direbus untuk diminum sebagai jamu atau ramuan herbal. Sementara untuk jalur modern, kulit batang tersebut diproses di laboratorium untuk diekstrak menjadi sediaan obat, jadi yang mengandung dosis quinine murni. Namun, satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah masalah dosis. Konsumsi quinine tidak boleh sembarangan karena jika berlebihan, zat alkaloid di dalamnya bisa memicu efek samping atau keracunan, seperti munculnya rasa mual, sakit kepala, hingga kondisi tinnitus atau telinga mendenging yang mengganggu pendengaran. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa tanaman kina merupakan tanaman yang kaya akan senyawa alkaloid, terutama quinine dan quinidin. Senyawa tersebut memiliki manfaat penting sebagai anti malaria dan anti aritmia. Selain digunakan dalam pengobatan modern, tanaman kina juga telah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional sebagai salah satu tanaman herbal yang berkhasiat. Dengan demikian, tanaman kina memiliki peran yang sangat penting dalam bidang kesehatan dan farmasi karena kandungan senyawa aktifnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Materi yang kami sampaikan pada presentasi ini disusun berdasarkan berbagai sumber ilmiah, meliputi buku, jurnal, dan referensi terpercaya yang tercantum pada daftar pusaka di slide berikut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.